itulah dia akan menyesal memohon taubat kepada Allah sambil berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, andaikan bisa aku meminta panjangkan umurku, kasih aku waktu walau sebentar saja, fa asaddaqu aku minas salihin. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa waktu bergulir begitu cepat, hingga perputaran waktu bergesernya detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, tanpa terasa waktu 1 tahun akan segera berlalu. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 17 Zulhijjah. Itu artinya kita sudah berada pada akhir tahun 1441 Hijriah. Tentu hari ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat tepat waktunya jikalau kita senantiasa bermuhasabah diri kita. Kita periksa diri kita selama 1 tahun ini, berapa banyak amal ibadah yang sudah kita siapkan, berapa banyak ibadah amal kebaikan yang sudah kita lakukan selama 1 tahun lamanya. Dan kita periksa bahwa sudah berapa banyak juga selama setahun itu dosa-dosa telah kita lakukan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling pandai memeriksa dirinya. Rasulullah adalah sosok manusia yang paling pandai bermuhasabah diri. Bukan sekali sebulan Rasulullah bermuhasabah diri, bukan sekali setahun baginda Rasulullah dia periksa dirinya, tapi tidak kurang dari 100 kalinya
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa dirinya, dia muhasabah dirinya, tidak kurang dari 100 kalinya sehari semalam, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Padahal kalau kita mau pikir siapa baginda Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasihnya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bebas dari yang namanya dosa. Baginda Rasulullah sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya. Tapi mengapa Rasulullah tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam dia periksa dirinya, dia bermohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sujudnya baginda Rasulullah berderai air matanya, basah tempat sujud baginda Rasulullah memohon taubat kepada Allah. Senantiasa ia kumandangkan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasul, mengapa engkau masih senantiasa bermohon taubat kepada Allah? Mengapa engkau masih senantiasa menangis bertaubat di hadapan Allah, wahai Rasulullah? Engkau adalah sosok manusia yang bebas dari dosa. Sekalipun tidak pernah kami melihat dirimu melakukan kesalahan, wahai Rasul. Engkau sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku tercinta, setelah aku menimbang-nimbang, setelah aku menghitung-hitung seluruh amal ibadah yang telah aku kerjakan selama hidupku di dunia, ternyata seluruh amal yang aku gunakan, yang aku lakukan selama hidupku di dunia, ternyata itu belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan dalam hidupku. Aku menangis memohon ampun kepada Allah, jangan sampai aku tidak tergolong hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang menjadi pertanyaan, kembalikan kepada diri kita, sudah berapa banyak amal ibadah yang kita lakukan? Lalu periksa, sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan di hadapan Allah? Baik dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun dosa yang kita lakukan secara terang-terangan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Perputaran waktu, bergesernya waktu juga memberikan nasihat kepada kita. Allah ingin mengajari kita bahwa wahai manusia, tidak ada yang kekal di dunia ini. Perputaran waktu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, memberikan pelajaran kepada kita seluruh manusia bahwa kita yang hari ini merasakan nikmat sehat, mata yang bisa melihat, telinga yang mampu mendengar, tangan yang mampu memegang, dan kaki yang mampu berjalan, akan tiba masanya di mana mata kita akan tertutup, telinga kita tidak mampu lagi mendengar, kaki kita tidak mampu lagi berjalan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka di saat itu tiba, di saat malaikat Israel datang menjemput kita, maka akan dua peristiwa yang terjadi. Apakah kita akan berbahagia di saat itu, ataukah kita akan menyesal pada saat datangnya sakaratul maut, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bagi orang-orang yang beriman, maka saat-saat penjemputan nyawa, saat-saat sakaratul maut itu merupakan hari yang sangat membahagiakan. Kenapa? Karena malaikat Israel akan datang dalam bentuk wajah yang begitu indah, didampingi oleh malaikat Jibril yang datang dari sebelah kanan orang yang akan dicabut nyawanya. Lalu kemudian dia buka sayapnya malaikat Jibril dan berkata kepada hamba Allah yang beriman, wahai hamba Allah yang beriman, hadhihi manzilatuka ya fulan fi jannatin na'im. Wahai hamba Allah yang beriman yang akan hendak dicabut nyawamu, lihatlah tempatmu di dalam surganya Allah. Surga kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata keindahannya, kenikmatan yang belum pernah didengarkan telinga keindahannya, dan sedikit pun bayangan, impian, angan-angan tentang surga
itu belum seperti kenikmatan yang sesungguhnya, kenikmatan yang disiapkan Allah di dalam surga. Maka pada saat itu orang-orang yang beriman akan berseri-seri wajahnya melihat tempat yang Allah siapkan di dalam surganya. Maka pada saat itulah malaikat Israel akan mencabut nyawanya dengan penuh kemesraan sambil membacakan ayat Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hamba Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh cinta dan keridhaan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku dan silahkan engkau masuk ke dalam surgaku, kata Allah. Begitulah kondisi kebahagiaan, kegembiraan yang didapati bagi orang-orang yang selama hidupnya senantiasa mempergunakan waktunya, memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagi orang-orang yang senantiasa menyanyiakan kesempatannya, menyanyiakan nikmat sehat yang Allah titipkan dalam dirinya, menyanyiakan nikmat umur panjang yang Allah titipkan pada dirinya, pada saat-saat sakaratul maut itu, maka malaikat Israel akan datang dengan penuh kebencian. Malaikat Israel akan datang dengan penuh muka yang seram dan penuh dengan kemarahan. Lalu malaikat Jibril akan datang dari sebelah kiri dan membuka sayapnya dan berkata, hadhihi manzilatuka ya fulan fi nari jahannam wa bi'sal masir. Wahai hamba Allah yang durhaka kepada Allah, lihat tempatmu di dalam nerakanya Allah. Neraka 100% penderitaan Allah ciptakan, hanya 1% penderitaan Allah turunkan di dunia. Tapi 99% panasnya api penderitaan Allah simpan di dalam nerakanya, hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba yang senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itulah wajah orang yang durhaka ketika hendak dicabut nyawanya penuh dengan ketakutan. Pada saat itulah dia akan menyesal, memohon taubat kepada Allah sambil berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, andaikan bisa aku meminta, panjangkan umurku, kasih aku waktu walau sebentar saja. Fa'asaddaqau aku minas salihin, saya akan bersedekah, saya akan menjadi hamba yang saleh, saya akan mengerjakan salat, saya akan memperbanyak taubat. Tapi tidak ada lagi kesempatan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyesalan yang tiada akhirnya dirasakan bagi hamba-hamba yang durhaka kepada Allah sambil berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, mataku sudah melihat tempat yang Engkau siapkan di dalam neraka-Mu ya Allah. Telingaku sudah mendengar seluruh siksaan ya Rabb. Maka kembalikan aku ke dunia, panjangkan umurku kembali ya Allah. Saya akan melaksanakan yang namanya ibadah, saya akan melaksanakan yang namanya amal saleh. Hadirin jamaah Jumat yang insya Allah dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, melalui akhir tahun ini, di penghujung tahun ini, mari kita periksa diri kita. Mari kita memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita berputus asa atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kasih sayang Allah, cinta Allah tiada duanya. Kalau kita mengatakan kita cinta kepada Allah, Allah lebih cinta kepada hambanya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'una at-tawwabun.
Seluruh anak cucu Adam pasti pernah melakukan yang namanya dosa, tapi sebaik-baiknya hamba yang berdosa adalah hamba yang senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali dia melakukan perbuatan dosa. Dalam hadis lain dikatakan, istaghfir ma lam yughargir, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala malam yughargir, sebelum nyawamu sampai di kerongkongan. Karena kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak ada lagi taubat penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, ingatlah bahwa dalam sebuah ungkapan ulama kita mengatakan, ada dua hal di dunia ini begitu dicintai oleh manusia selama hidupnya, akan tetapi dua hal itu akan sangat membenci kita ketika kita mati. Saya ulang, bahwa ada dua hal di dunia ini kita begitu mencintainya ketika kita hidup, akan tetapi ketika kita mati, dua hal itu sangat membenci kita. Apakah dua hal itu? Pertama adalah harta kekayaan kita, dan yang kedua adalah keluarga yang kita cinta. Coba perhatikan hadirin yang dirahmati oleh Allah, sampai hari ini sekaya apapun manusia, memiliki rumah yang mewah, mobil yang berderetan di mana-mana, istri cantik, anak-anak yang lucu-lucu, tapi ketika mati hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekaya-kayanya manusia, ketika dikuburkan belum ada orang yang dikuburkan bersama dengan rumahnya, belum ada orang yang dikuburkan bersama dengan harta bendanya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bahkan kalaupun ada orang yang mati dikuburkan bersama harta bendanya, harta benda yang dimasukkan bersamanya tidak ada gunanya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itulah hikmahnya kenapa kalau kita periksa seluruh kain kapan yang ada di dunia ini, tak satu pun kain kapan ada kantongnya. Kenapa? Itu memberikan nasihat dan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita mati, sedikit pun harta tidak ada yang bisa kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keluarga yang kita cintai hadirin yang dirahmati oleh Allah. Istri yang begitu kita cintai, bahkan mungkin kita janji sehidup semati bersamanya, tapi ketika kita mati hadirin yang dirahmati oleh Allah, sampai hari ini belum ada suami yang begitu mencintai istrinya, ingin dikuburkan bersama istrinya di dalam tanah. Begitupun sebaliknya, secinta-cintanya seorang istri kepada suaminya, ketika suaminya mati, maka sang istri tidak akan mau menemani sang suami di dalam kuburnya. Demikian pula seorang anak secinta-cintanya kepada orang tuanya, ketika orang tuanya mati, sampai hari ini belum ada anak yang mau menemani orang tuanya di alam kubur. Itu artinya dua hal ini begitu kita kejar ketika kita hidup di dunia, begitu kita cintai ketika kita hidup di dunia, tapi ternyata pada akhirnya dua hal ini sangat membenci kita ketika kita sudah masuk ke alam kubur. Dan ada satu hal, banyak orang yang membencinya ketika hidup di dunia, tapi justru satu hal inilah yang akan senantiasa begitu mencintai kita, mulai kita masuk ke alam kubur sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal inilah yang akan senantiasa menemani, bahkan melindungi kita sampai kita masuk ke dalam surganya Allah. Apakah satu hal itu? Tak lain dan tak bukan adalah amal kebaikan kita, sedekah kita, kita membangun masjid, itulah yang akan menemani kita. Salat kita, salat jamaah kita yang senantiasa kita lakukan 5 waktu sehari, maka itulah yang akan mendampingi kita hadirin yang dirahmati oleh Allah. Salah satu janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang senantiasa menjaga salat jamaahnya adalah yadkhulullahul jannata
bila hisabin wala adabin, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa diperiksa, tanpa disiksa. Yarfa'illahu alladhina amanu 'adzabal qabri, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya siksa kubur. Semoga kita semua yang hadir adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa pandai-pandai bermuhasabah diri kita. Ada doa, ada amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Man qala ila firasihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih." Barang siapa yang ketika hendak dia tidur di malam harinya, lalu kemudian dia membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa kata Rasulullah? Ghufirat dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri. Maka Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosanya, meskipun banyaknya dosa-dosanya itu seperti banyaknya busa-busa yang ada di lautan. Sampai hari ini belum ada teknologi secanggih apapun itu yang mampu menghitung berapa banyaknya busa yang ada di lautan. Akan tetapi bagi orang yang mengamalkan doa ini, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, setiap sebelum dia tidur, maka akan diampunkan seluruh dosa-dosanya, meskipun dosa-dosanya banyaknya sama seperti busa yang ada di lautan. Mungkin seperti inilah khutbah yang sempat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.